Ya, shalom teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Satria dalam ibadah Youth Messenger Online Service. Gimana kabar teman-teman semua, sehat selalu kan? Walaupun kita masih stay at home, tetap jaga protokol kesehatan. Kalau pergi kemana-mana, tetap lakuin protokol kesehatan juga. Nah, buat teman-teman semua, hari ini kita akan bahas mengenai 3D. Penasaran kan apa itu 3D? Nah, untuk itu tetap sama-sama dengan kita dan ini dia ibadah Youth Messenger Online Service. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
mengucap syukur buat hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kembali ya Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, nilai-nilai firman-Mu, supaya kami semakin kuat di masa-masa sekarang ini, dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Hari ini kita akan bicara mengenai dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Kita akan baca dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Begini firman Tuhan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Perlu kita sadari dan ketahui bahwa ternyata kita sudah dipilih dan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita yang dulunya orang berdosa, disucikan, dikuduskan, dan dimuliakan. Posisi sekarang kita adalah posisi yang dimuliakan. Dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Nah, penting sekali yang perlu kita ketahui setelah kita dipanggil, kita dibenarkan, dan kita akan belajar mengenai tentang dimuliakan. Saya akan bahas mengenai dimuliakan. Kata dimuliakan dalam KBBI, mulia itu adalah tentang kedudukan, pangkat, martabat tertinggi atau terhormat. Jadi, sebagian banyak orang ketika berbicara mengenai dimuliakan, harus disertai dengan wujud nyatanya, yaitu dengan jabatan, pangkat, dan martabat. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Tidak bisa dipungkirin setiap manusia cenderungnya kepengen untuk dimuliakan. Kita semuanya ya. Kita melihat untuk kisah daripada Saulus menjadi Paulus. Ini salah satu contoh yang kita harus belajar, di mana Saulus menjadi Paulus itu tidak mudah. Dan di mana orang berdosa yang dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan oleh Tuhan. Ya, center daripada Paulus sendiri adalah Kristus. Walaupun Paulus ketika dia dari Saulus menjadi Paulus, masa-masa yang dia harus lewati adalah dia tidak dianggap, tidak dihormati, bahkan mungkin diremehkan. Tetapi Paulus terus-menerus fokusnya kepada Kristus, senternya kepada Kristus, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dan pada akhirnya Paulus dimuliakan oleh Tuhan. Nah, seharusnya kita sebagai orang percaya tertanam di dalam kehidupan kita ini seperti Saulus menjadi Paulus ini, ya. Paulus sama halnya dalam kehidupan kita. Kita yang dulunya orang berdosa, ketika percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mendapat satu kesempatan, satu privilege yang khusus daripada Kristus sendiri. Kita dikuduskan, bahkan kita dimuliakan. Dimuliakan di dalam Kristus perlu kita ketahui, itu bukan bicara mengenai kedudukan, pangkat, martabat semata secara dunia inginkan. Tetapi lebih kepada yang dari dalam keluar. Dari dalam dibentuk untuk muncul karakter daripada seperti Kristus. Itulah center daripada dimuliakan. Jadi kehidupan kita dibentuk, kita dituntut supaya kita serupa segambar dengan anaknya, yaitu Kristus. Ya. Kondisi realita seseorang sekarang ini yang membuat mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah dimuliakan. Dengan keadaan yang sekarang ini, banyak sekali orang-orang percaya, dia merasa dirinya, wah, gua tidak dimuliakan, gua tidak layak, dan segala macam. Tetapi kita mau belajar pada hari ini, bagaimana seseorang bisa menyadari bahwa mereka hidupnya sudah dimuliakan oleh Tuhan. Nah, kita akan buka di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Saya akan bacakan.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu adalah hal yang mendasar dalam hidup seseorang. Kata budi di dalamnya ada akal, ada logika, perasaan, dan hikmat serta bakti dan pengabdian. Jadi perubahan budi itu didasari dari perubahan hati yang mendalam. Bukan didorong dari orang lain atau faktor dari luar, tetapi berubah oleh karena kesadaran diri sehingga secara total bersedia meninggalkan kebiasaan yang lama dan memulai hidup yang baru. Inilah namanya pembaharuan budi. Nah, kita dimuliakan adalah bukan cuman mengenai jabatan, tetapi pembaharuan budi kita yang dulunya kita berdosa dan sekarang kita menjadi hamba Tuhan. Yang dulunya kebiasaan lama kita yang tidak baik, kita menjadi melakukan yang lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang dinamakan pembaharuan budi. Mari kita sama-sama pembaharuan budi kita didasari, didorong dalam kehidupan kita sendiri, bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Senter kita adalah Yesus. Ketika senter kehidupan kita Yesus, kita akan semakin hari, semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Saya catat di sini di Yesaya 43 ayat 4, begini firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi perlu kita sadari bahwa kita berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Maka dari itu kita sadari bahwa kita orang yang dimuliakan Tuhan. Maka dari itu yuk kita sama-sama hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita telah dipanggil, kita telah dibenarkan, dan kita dimuliakan untuk nama Tuhan dalam kehidupan kita. Sangat penting sekali bahwa ketika kita tahu bahwa serupa dengan segambar Kristus itu tidak mudah. Tapi bagaimana segigih-gigihnya kita sebagai orang yang dulunya berdosa, diangkat menjadi orang yang tidak berdosa. Kita harus berani untuk terus berjuang supaya kita serupa dan segambar dengan Kristus. Saya akan tutup dengan ilustrasi mengenai gunting. Gunting ketika di tangan penjahat itu menjadi tidak baik. Tetapi ketika gunting di tangan penjahit menjadi sangat berguna. Dua-duanya sama-sama berguna, tetapi ada yang tidak baik dan baik. Nah, saya akan melihatkan bahwa kita sama-sama seperti gunting yang di tangan penjahit. Kenapa? Karena ketika gunting di tangan penjahit, dia akan menjadi satu buah baju. Contohnya baju yang saya gunakan ini. Ketika sudah menjadi baju dan jadi best seller, siapa yang dimuliakan? Bukan guntingnya, tetapi desainernya. Nah, ini satu gambaran dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam tangannya Tuhan, percayalah, hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita akan memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan akan dimuliakan atas kehidupan kita. Tuhan sendiri yang akan mempromosikan kita. Jadi perlu kita sadari, ketika hidup kita ada di tangan Tuhan, tetaplah terus di dalam naungan dan perlindungannya Tuhan. Jangan pernah lepas kehidupan kita, karena kita dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan untuk nama Tuhan. Maka dari itu, hari ini kita koreksi diri kita masing-masing. Biarlah kehidupan kita terus senantiasa ada di dalam tangannya Tuhan. Pembentukan demi pembentukan itu memang tidak enak. Tetapi ketika pembentukan demi pembentukan itu, proses itu kita jalani. Karena kita tahu nama Tuhan dimuliakan atas kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini, yang mengajarkan kami untuk senantiasa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memanggil kami, terima kasih Engkau telah membenarkan kami,
Terima kasih Engkau telah memuliakan dalam kehidupan kami untuk nama-Mu ditinggikan atas kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah kehidupan kami yang kami jalani semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin mempercayai kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau senantiasa turut bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah teman-teman semua, bagaimana preachingnya hari ini? Sungguh memberkati kita kan? Semoga firman Tuhan jadi rema dalam kehidupan kita dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan buat minggu depan kita akan bahas mengenai Tuhan pemulih gambar diri. Mau tahu kan? Harusnya penasaran ya. Tetap sama-sama kita di Ibadah Youth Messenger online service minggu depan. Nah teman-teman semua, ada sedikit pengumuman tambahan buat kita semua yang mau memberikan persembahan untuk Ibadah Youth Messenger. Bisa melakukan transfer via rekening BCA atau scan barcode berikut ini. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Sekedar mengingatkan, kita akan kembali beribadah dengan cara yang sama di jam yang sama. Tetap semangat beribadah dengan Tuhan ya. Saya juga ingatkan, dengan visi kita Youth Messenger, hati untuk generasi. Bye-bye. Mari kita angkat tangan kita terima berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita. Engkau berharga, Engkau mulia, Engkau dikasihi Tuhan. Percayalah dan yakinlah dalam kehidupanmu bahwa Tuhan akan memampukan segala apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tetaplah dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.